Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah memenuhi setiap hati kita dimanapun kita berada. Sebelum kita merenungkan firman-Nya di hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Gembala yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah. Karena kami memerlukan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, penderitaan dan penyiksaan yang dialami orang-orang Kristen yang hidup di dalam kesetiaan pada saat itu adalah sesuatu hal yang sering terjadi. Bahkan penderitaan dan penyiksaan itu bukan lagi hal yang luar biasa, oleh karena sudah sangat sering terjadi. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan melalui Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13 yang menjadi ayat renungan harian di hari ini. Jika engkau mengalami nyala api siksaan, itu bukanlah sesuatu hal yang luar biasa, bukan. Karena itu adalah hal yang biasa dialami. Tetapi walaupun engkau mengalami api siksaan dalam hidupmu sebagai orang Kristen, Tuhan katakan engkau harus bisa bersukacita. Karena penderitaan yang engkau alami bukanlah akibat dari dosa, tetapi karena kesetiaanmu mengikut Kristus. Saudara-saudara, kehidupan kekristenan yang saat ini kita jalani juga pasti akan mengalami berbagai macam penderitaan dan kesulitan. Maka dengan demikian jangan langsung merasa kenapa kami orang Kristen ini menderita seperti ini. Kenapa kami mau beribadah saja dilarang-larang, lalu di daerah yang lain ibadah tidak dilarang, hanya saja jemaat yang tidak punya kerinduan untuk beribadah. Semuanya itu bukanlah hal yang luar biasa bagi kekristenan kita. Karena dari dulu sudah demikian adanya. Tetapi yang perlu kita pastikan dalam kehidupan kekristenan kita adalah di waktu Dia menyatakan kemuliaan-Nya, di waktu Allah menyatakan kemuliaan-Nya, kita harus juga ikut dalam bahagian orang-orang yang bergembira dan bersukacita. Mari pastikan dalam hidup kita, di waktu Allah menyatakan kemuliaan-Nya, Anda dan saya, kita semua ikut dalam kelompok orang-orang yang bergembira dan bersukacita. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Kami bersyukur atas firman-Mu yang masih boleh menyapa kami di hari ini. Biarlah setiap pribadi kami yang mendengarkan firman-Mu semakin diteguhkan di dalam iman dan semakin berbuah di dalam setiap perbuatan yang baik. Di saat ini kami kembali menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya kepadamu. Keluarga kami, anak-anak kami serahkan semua hanya kepada kuasa Tuhan. Karena Engkaulah Raja dan Sang Pemilik kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.